天赋不凡，未来可期。即刻离开临水城。 Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke, kali ini kita tidak akan membahas spoiler, tetapi kita akan membahas film aslinya dari Donghua Fearless Battle Spirit, yang mana sudah ada 2 episode baru yang rilis, yaitu episode 11 dan 12. Maka dari itu, ini adalah kesempatan kita semua untuk membandingkan apakah versi spoiler dan versi Donghua aslinya berbeda atau tidak. Baiklah, daripada kalian semua makin penasaran, kita akan segera masuk ke isi ceritanya. Namun sebelum itu, intro dulu, ya kan? Itu 祭魂合一，还算不错。唐方家少主觉醒了。 mendengar cibiran dari Qin Changkong, Pang Rulong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan lalu melangkah maju ke depan. Dia berkata, "Qin Changkong, buka lebar-lebar mata anjingmu itu, karena setelah ini kamu akan mengetahui siapakah jenius sebenarnya dari kota Lin Shui." Kemudian Pang Rulong langsung mengeluarkan martial spiritnya, yang mana terlihat martial spirit Pang Rulong berbentuk sebuah palu, dan terlihat juga ada 5 buah mutiara jiwa di atas martial spirit Pang Rulong, yang artinya Pang Rulong memiliki martial spirit senjata tingkat 6, 1 tingkat lebih tinggi daripada martial spirit milik Qin Changkong. Melihat martial spirit Pang Rulong, tentu saja semua orang dari keluarga Qin yang tidak mengetahuinya pun terkejut. 睁大你的狗眼看清楚！ Melihat martial spirit tingkat 6 milik Pang Rulong, Qin Tieba berkata, bagaimana ini mungkin? Sementara Qin Tian dia menyadari bahwa keluarga Qinnya telah dijebak karena keluarga Pang telah menyembunyikan ini sejak lama. Sementara di arena, Qin Changkong juga merasa tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Sementara Pang Rulong mencibir, maaf semuanya, aku telah menyembunyikan martial spiritku karena aku khawatir kalian semua akan ketakutan. Sementara para penonton dari keluarga Pang mengagung-agungkan nama Pang Rulong sebagai jenius nomor 1 di kota Lin Shui. Sementara utusan pria dia menanyakan bagaimana pendapat senior Xiao tentang Pang Rulong. Senior Xiao menjawab bahwa bakatnya cukup bagus dan masa depannya akan menjanjikan. Walaupun sedikit sombong, akan tetapi kesombongannya itu sesuai dengan kemampuannya. Sementara Qin Tian melihat martial spirit tingkat 6 milik Pang Rulong itu, dia yakin bahwa keluarga Qinnya akan benar-benar hancur. 你觉得这个地色？哦，不可能！ 误了些，但也算不虚此行。 Di arena, Qin Changkong yang melihat Pang Rulong sangatlah sombong membuatnya tidak tahan lagi. Dia memperingatkan Pang Rulong untuk jangan bertindak arogan, kamu belum tentu menjadi pemenangnya. Namun Pang Rulong balik mencibir, jika saudara Changkong tidak yakin, aku tidak keberatan untuk menguji martial spiritku kepadamu. Qin Changkong menerima tantangan Pang Rulong, lalu merilis martial spiritnya dan menyerang. Sehingga terjadilah baku hantam. 听清楚，只是品级比。6品啊！ Di sini mereka berdua saling mengeluarkan martial spiritnya dan beradu kekuatan. Akan tetapi martial spirit Pang Rulong lebih unggul daripada martial spirit Qin Changkong, yang alhasil Qin Changkong pun dikalahkan dan menyemburkan seteguk darah. Sementara Pang Rulong menghina bahwa kamu Qin Changkong bukanlah apa-apa di mataku. Pang Rulong kembali mencibir seraya menatap ke sekelompok orang keluarga Qin.
Dia mengatakan bahwa saat ini keluarga Pang saya adalah keluarga paling kuat di kota Linsui. Jadi sekarang kalian berlindunglah kepada keluarga Pang saya jika masih ingin hidup. Qin Tieba langsung saja menjadi marah mendengarnya. Dia berkata, omong kosong macam apa ini? Namun Pang Li langsung menegaskan bahwa ini bukanlah omong kosong. Pang Li langsung memberi hormat kepada sang dua utusan seraya mengatakan bahwa karena Pang Rulong akan menjadi murid dari sekte Xuanling, maka aku akan membumi hanguskan seluruh keluarga Qin. Bagongnya sang utusan pria malah seperti mendukung aksi dari keluarga Pang. Yang alhasil, Pang Li pun menatap dingin ke seluruh keluarga Qin seraya mengatakan bahwa aku memberikan kalian semua sedikit waktu lagi untuk memikirkannya. 今日我儿拜入玄灵宗，不怪我方某赶尽杀绝，你们都想清楚。 Akhirnya dihadapkan dengan kematian, para petinggi keluarga Qin yang takut mati pun memutuskan untuk bergabung, tunduk kepada keluarga Pang dan mengkhianati keluarga Qin. Di sini Qin Tian dan yang lainnya sangat marah. Bahkan Penatua Tie San mengatakan bahwa kalian semua hanyalah sekelompok bajingan yang serakah hidup dan takut akan kematian. Namun di sini Qin Tieba, Qin Tian, dan yang lainnya memutuskan untuk melawan keluarga Pang sampai titik darah penghabisan. Mereka semua membusungkan dada mereka dan mengatakan bahwa kami semua akan berjuang sampai mati demi keluarga Qin. 难道忘了我秦家家训吗？你秦家人便守家有责。王如龙，你想害我族人？秦家而战，为秦家而战，要为秦家而战。 Qinan yang masih berdiri di arena pun sangat bangga kepada semua orang keluarga Qin. Qinan mengatakan bahwa mereka semua layak untuk aku lindungi. Akan tetapi di saat itu tiba-tiba, Sandi, ya, si penatua gendut keluarga Qin yang merupakan penatua ketiga dari keluarga Qin itu ternyata telah mengkhianati keluarga Qin. Dia bahkan langsung menyerang anggota keluarga Qin-nya sendiri. Dan bahkan ketika Qin Tieba dan penatua keempat mengeluarkan aura damage dari tubuh mereka, tiba-tiba mereka berdua merasakan kepala mereka pusing dan mereka sepertinya kehilangan energi spiritual mereka. Yang mana itu semua juga telah direncanakan oleh penatua gendut. Sebelum kemudian, penatua gendut pun bergabung dengan keluarga Pang. 家训吧，三哥，理灭秦家端计。 Di arena, Pang Rulong berkata kepada semua master keluarga Qin yang tersisa bahwa aku akan membuat hidup kalian semua lebih buruk daripada kematian. Tentu saja sebelum itu, Pang Rulong akan membunuh Qinan terlebih dahulu karena sebelumnya Qinanlah yang paling sering menyinggung keluarga Pangnya. Dan setelah itu, dia akan membunuh semua master keluarga Qin yang tersisa. Namun sebelum melakukan itu, Pang Rulong memberi hormat kepada sang dua utusan dan meminta izin untuk membunuh semua praktisi dari keluarga Qin untuk menunjukkan kemampuan martial spiritku. 你们都生不如死，家希望能对秦家弟子杀戮。你们秦家是否还有反？ 秦南， Namun mendengar permintaan Pang Rulong, senior Xiao menolak hal itu dan meminta Pang Rulong untuk tidak bertindak terlalu jauh karena kamu telah memenangkan kompetisinya. Namun sang utusan pria yang ternyata diketahui bernama Bai Heng, dia berpikiran berbeda dengan senior Xiao. Dia mengatakan kepada senior Xiao untuk membiarkan Pang Rulong membunuh orang-orang itu. Apalagi orang-orang itu semuanya hanyalah orang-orang rendahan. Jadi tidak apa-apa untuk membunuh mereka semua. Merasa diajari oleh Bai Heng membuat senior Xiao menjadi tidak senang dan menatap Bai Heng dengan tatapan yang sangat dingin. Membuat Bai Heng pun menjadi tidak berani dan menundukkan kepalanya. 方如龙，不必多此一举。杀几个氏族之人也不算什么。他是谁玩意？你在教我做事？ 不敢。 Akhirnya Qinan angkat bicara. Dia lalu menatap kedua utusan itu. Qinan bertanya kepada Bai Heng, apakah jika seseorang bisa menjadi murid sekte Xuanling, apakah bisa membunuh mereka semua sesuka hati? Bai Heng pun menjawab, ya tentu saja bisa. Di sini Bai Heng mengibaratkan bahwa manusia rendahan hanyalah semut belaka. 位使者，我有话要问。阻止，那是自然。
Mendengar jawaban Bai Heng, Qinan langsung mengerti hal itu dan lalu Qinan menegaskan kepada semua orang bahwa kompetisi masihlah belum berakhir. Kenapa langsung menjadikan Pang Rulong sebagai juaranya? Mendengar itu, Pang Rulong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Namun Pang Rulong membenarkan kata-kata Qinan. Dia sadar bahwa Qinan masih belum mengeluarkan martial spirit sampahnya itu. Bai Heng sebenarnya sedikit malas, akan tetapi melihat ekspresi serius dari senior Xiao, Bai Heng pun meminta agar kompetisinya kembali dilanjutkan. Segera Penatua Gendut pun memukul gong, pertanda kompetisi berlanjut. Dan di arena, Qinan mulai menutup matanya untuk mengeluarkan martial spiritnya. 比试还有继续的必要吗？ 想展示他的废物武魂啊！也好。是。没有结束，一切尚未可。 Melihat Qinan yang cukup lama berdiri di sana tetapi masih belum mengeluarkan martial spiritnya, membuat Pang Rulong tidak tahan untuk menghina Qinan kembali. Bahkan di sini, para penatua yang telah mengkhianati keluarga Qin juga menghina Qinan. Mereka mengatakan bahwa dengan melakukan ini, Qinan itu hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Mereka tidak mengerti bagaimana si sampah ini bisa menjadi gila seperti itu. Bahkan di sini Qin Tian sebagai ayah pun tidak memiliki kepercayaan diri kepada anaknya itu dan meminta anaknya itu untuk lupakan saja semuanya. Faktanya bukan hanya Qin Tian, tetapi seluruh keluarga Qin juga tidak memiliki kepercayaan diri kepada Qinan. Karena mereka semua tahu betul bahwa Qinan hanya memiliki martial spirit tingkat 1. Akan tetapi semua orang yang ada di sana akan dibuat kena mental karena ketika Qinan mengeluarkan martial spiritnya, tiba-tiba 少爷， ya, martial spirit Dewa Perang pun dimunculkan di depan mata semua orang. Bahkan kemunculan dari martial spirit Dewa Perang membuat semua orang tidak bisa menahan sedikit pun auranya. Dan ketika semua orang membuka matanya lalu melihat martial spirit Dewa Perang tingkat 6 milik Qinan, mereka semua dibuat terkejut-kejut. Paman Tie San mengatakan bahwa ternyata Tuan Muda memiliki martial spirit tingkat 6. Tidak heran Tuan Muda akan dengan mudah mencapai tahap Great Completion. Qin Tian saat ini juga tidak menyangka bahwa anaknya ternyata memiliki martial spirit tingkat 6 yang sangat mendominasi seperti itu. Namun hal itu membuat Qin Tian sangat senang karena dengan ini keluarga Qin-nya bisa diselamatkan. Namun di sini Qinan sepertinya masih menyembunyikan tingkatan sebenarnya dari martial spirit Dewa Perangnya. Walaupun Qinan hanya menampilkan martial spirit Dewa Perang di tingkat 6, tetapi hal itu sukses membuat semua orang terkejut. Bahkan sang dua utusan juga terkejut. Penatua Gendut yang setelah berkhianat tidak menyangka bahwa Qinan memiliki martial spirit tingkat 6. Akan tetapi, bagaimana itu mungkin? Karena aku dengan jelas-jelas melihat bahwa kamu hanyalah membangkitkan martial spirit sampah tingkat 1. Bagaimana sekarang bisa menjadi tingkat 6? Pang Rulong sendiri juga tidak bisa mempercayai matanya. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Pang Rulong pun segera menyerang Qinan dan terjadilah baku hantam. 不可能！太好了，真是天不…… Kedua martial spirit mereka pun bertabrakan. Akan tetapi jelas saja martial spirit Qinan jauh lebih unggul daripada martial spirit Pang Rulong. Yang alhasil Pang Rulong pun dikalahkan dan menyemburkan seteguk darah. Sekarang keadaan pun berbalik dan berkat Qinan keluarga Qin berada di atas angin. Di puncak tertinggi, senior Xiao berkata kepada Bai Heng, Junior Bai Heng, walaupun tingkat martial spiritnya sama, tapi sepertinya Qinan ini lebih memenuhi syarat untuk memasuki sekte Xuanling. Bai Heng menjawab bahwa itu memang benar.
Namun di bawah, Pang Rulong tidak bisa menerima ini. Dia berkata bahwa tingkatan martial spiritku dan dia sama-sama merupakan tingkat 6. Dan aku juga memenuhi syarat untuk memasuki sekte Xuanling. Akan tetapi kemudian Qinan mengeluarkan tingkatan martial spiritnya yang sebenarnya, yang seketika saja membuat Pang Rulong hampir gila. 白衡师弟，同为6品，我也有资格进入玄灵。当然是。 Pang Rulong terhuyung-huyung dan semua orang juga dibuat terkejut bukan main. Senior Xiao berkata kepada Qinan bahwa, "Qinan, kamu telah bersembunyi sangat dalam." Qinan pun lalu memberi hormat kepada Senior Xiao dan meminta maaf karena telah menyembunyikan tingkat martial spiritnya yang sebenarnya. Senior Xiao menjawab bahwa itu tidak masalah. 是有意隐瞒，只是地方消息。云南，你 这是怎么回事？ Sebelum akhirnya Senior Xiao pun mengumumkan kepada semua orang bahwa mulai hari ini dan seterusnya Qinan sudah resmi menjadi murid sekte Xuanlingku. Dan hal itu membuat penatua gendut dan yang lainnya yang sebelumnya telah berkhianat pun menyesali keputusannya dan tergeletak di tanah tak berdaya. Sangat disayangkan, nasi sudah menjadi bubur dan dia tidak bisa menarik kembali keputusannya. Dia hanya bisa menyesali ini seumur hidupnya. 无妨。我宣布，秦南好样的！武魂之事有意隐瞒，日起，秦南正式成。 Qinan bertanya kepada Bai Heng untuk memverifikasi apakah benar ketika seseorang telah menjadi murid sekte Xuanling, orang itu bisa membunuh sesuka hati. Bai Heng menjawab, "Ya, tentu saja itu benar. Bahkan jika junior Qinan mengizinkannya, aku bisa membantu junior Qinan." 此天赋，未来成就一定。我之前就问过你，世俗的敌人，师兄可以帮你解决。 Alhasil setelah itu tatapan Qinan pun tertuju kepada sekelompok orang keluarga Pang. Qinan mengatakan bahwa keluarga Pang memanfaatkan ujian kompetisi sekte Xuanling ini untuk menghancurkan keluarga Qinku. Maka keluarga Qinku juga akan melakukan hal yang sama. 闭嘴！那就多谢白。现在该你们给秦。 Akhirnya keluarga Pang terdesak. Pang Li melirik ke arah Bai Heng, akan tetapi Bai Heng tidak meliriknya sedikit pun. Merasa tidak ada jalan keluar lagi, Pang Li pun akhirnya bersumpah bahwa demi menebus dosa-dosanya, aku akan mengembalikan semua properti yang telah diambil dari keluarga Qin. Dan aku juga seluruh keluarga Pangku akan meninggalkan kota Lin Sui dan kami semua tidak akan pernah lagi menjadi musuh dari keluarga Qin. 放下必须滚出去！我没想到，叛徒作恶多端，罄竹难书。一切产业即刻离开。 Scene kemudian berpindah kepada restoran lagi. Terlihat bapak-bapak itu sedang menggosipkan semua yang terjadi di perekrutan murid sekte Xuanling. Mereka tidak menyangka bahwa hasil dari kompetisi itu keluarga Pang akan dihilangkan dari kota Lin Sui dan Qinan menjadi penyelamat keluarga Qin dengan martial spirit tingkat 8 lalu menjadi murid sekte Xuanling. Namun mereka menjadi senang karena dengan kota Lin Sui dipimpin oleh keluarga Qin, maka kota Lin Sui akan menjadi sangat aman. 没想到秦南少主啊，那方家多行不义，只有秦家做主，大家一。 Sementara di sisi lain terlihat Pang Sui yang diusir dari sebuah restoran karena identitas keluarga Pangnya. Bahkan untuk sekedar makan pun keluarga Pang benar-benar tidak diterima di kota Lin Sui. Sebelum kemudian pria kekar yang merupakan bawahan Pang Sui datang membawa 2 bakpao. Pang Sui memakan bakpao itu dengan sangat lahap seperti orang kelaparan. Akan tetapi ketika melihat pedang milik pria kekar yang sudah menghilang, sepertinya dijual, Pang Sui langsung saja terharu dan memeluk pria kekar seraya menangis terseduh-seduh. Sementara di ruang rapat keluarga Qin, terlihat Qin Tian tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang karena tidak menyangka bahwa anaknya ternyata adalah jenius teratas tak tertandingi di kota Lin Sui. Kemudian Qin Tieba menyalahkan dirinya karena sebelumnya sikapnya kurang baik kepada Qinan. Di sini Qin Tian langsung angkat bicara dan tidak menganggap serius hal itu dan mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh semua orang semata-mata hanya untuk keluarga Qin.
Kemudian Qin Changkong muncul. Dia langsung berkata kepada Qinan, karena Qinan akan pergi ke sekte Xuanling. Di sini, aku juga akan pergi dari keluarga Qin untuk berpetualang ke seluruh benua. Aku harap nanti akan ada peluang bagi kita untuk bertemu lagi. 铁八，平日是大家都是为了秦家吗？我们后会有期。 Melihat kedua anaknya itu membuat Qin Tian dan Qin Tieba pun tertawa. Sebelum kemudian senior Xiao berkata bahwa, Qinan, sekarang jelaskan padaku bagaimana kamu bisa menyembunyikan kekuatan martial spiritmu yang sebenarnya. 好，一言为定。 我竟为了区区500枚存，究竟是怎么回事了呢？